Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya tidak akan memintamu untuk percaya secara cepat. Saya tidak akan memaksamu untuk menerima bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupmu adalah baik. Saya ingin mengajakmu duduk sejenak, diam sebentar, mendengar perlahan. Karena mungkin selama ini kamu merasa hidupmu salah waktu. Semua orang seolah berjalan lebih dulu. Mereka menikah lebih dulu, sukses lebih cepat, bahagia lebih mudah. Sementara kamu masih menunggu, masih sendiri, masih mencari. Kamu mulai bertanya, kenapa saya belum sampai? Kenapa saya belum diberi? Kenapa saya seperti tertinggal? Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa Allah tidak menundamu karena melupakanmu, tapi karena sedang menyiapkanmu? Karena waktu bukan sekadar angka yang bergerak. Waktu adalah bahasa rahasia dari Allah untuk menyentuh jiwa kita yang keras, untuk membentuk hati kita yang rapuh, untuk membawa kita pulang pelan tapi dalam. Dalam video ini kita akan menelusuri 10 cara Allah menata waktu dalam hidup kita menurut pandangan para sufi. Kita akan belajar bahwa tidak ada satupun momen dalam hidup yang terjadi tanpa tujuan. Semua ada waktunya, semua ada maksudnya, dan semua itu demi satu hal, agar kita tidak tersesat. Sebelum kita mulai lebih jauh, jika kamu merasa isi video ini mewakili kegelisahanmu selama ini, klik tombol like sebagai tanda bahwa kamu hadir di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menggerakkanmu. Dan bila kamu ingin terus diajak merenung, menyelami makna hidup, dan memahami rahasia batin dari kacamata tasawuf, jangan lupa subscribe channel ini. Karena petapa bijak diciptakan bukan untuk memberi jawaban cepat, tapi untuk menjadi tempat pulang bagi hati yang sedang mencari arah. 1. Allah menunda bukan karena melupakanmu, tapi karena sedang menyusun dirimu. Kadang kita merasa seperti hidup tidak adil. Kita sudah berdoa, berusaha, bahkan menangis dalam sujud malam, tapi jawaban dari Allah terasa lambat, bahkan seperti tak kunjung datang. Namun pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, jika Allah memberikannya sekarang, apakah saya benar-benar sudah siap? Apakah hatiku sudah cukup bersih untuk menjaga nikmat itu dari kerusakan ego dan kesombongan? Para sufi berkata, penundaan dari Allah bukan tanda bahwa Ia tidak peduli. Justru itu bukti bahwa Ia sedang bekerja dalam diam, menyusun jiwamu agar mampu menerima takdir yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Terkadang Allah menyembunyikan jawaban itu di balik musim-musim kesabaran. Ia biarkan kamu menunggu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkan dirimu. Karena Allah tahu, hadiahnya yang agung hanya layak diterima oleh jiwa yang telah matang dalam kesabaran. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tanyakanlah pada dirimu hari ini, apakah kamu benar-benar sedang menunggu, ataukah kamu sedang dibentuk oleh waktu yang ditentukan Allah? Apakah kamu benar-benar belum diberi, atau sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menerima yang lebih sempurna? 2. Allah mengatur siapa yang kamu temui di waktu tertentu. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu, baik yang datang membawa cahaya maupun luka, bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari perjalananmu, bagian dari takdir yang Allah pilih untuk mengajarimu sesuatu yang tak bisa dipelajari lewat buku atau nasihat.
Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang hadir tepat ketika kamu hampir menyerah? Atau justru seseorang meninggalkanmu ketika kamu sedang sangat membutuhkannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah waktu yang ditulis oleh Allah. Dalam pandangan para sufi, setiap pertemuan adalah surat takdir. Ada orang yang datang untuk mendekatkanmu pada Allah. Ada yang datang hanya untuk menyentuh hatimu sebentar, lalu pergi agar kamu belajar melepas. Ada pula yang membuatmu menangis, agar kamu kembali mengingat bahwa satu-satunya tempat yang tak pernah mengecewakan adalah sujud. Allah berfirman, "Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ruh-ruh itu seperti pasukan-pasukan yang dikumpulkan. Siapa yang saling mengenal akan saling mendekat, dan siapa yang tidak saling mengenal akan saling menjauh." Maka renungkanlah, apakah kamu sudah cukup bijak memahami bahwa orang yang hadir dalam hidupmu bukan selalu untuk menetap, tapi untuk membawa pesan dari Tuhan? Apakah kamu belajar dari setiap kehadiran dan kepergian? Ataukah kamu masih terjebak dalam luka tanpa melihat hikmahnya? Tiga, gagal di saat yang tepat lebih baik daripada sukses yang salah waktu. Kita sering mengukur keberhasilan dengan pencapaian duniawi, tapi para sufi mengukur keberhasilan dari seberapa jauh seseorang memahami hikmah di balik kegagalannya. Gagal itu tidak hina. Yang hina adalah ketika kita menyalahkan Allah atas kegagalan itu, tanpa menyadari bahwa mungkin kita belum siap untuk menang. Gagal di waktu yang benar bisa menyelamatkanmu dari kehancuran yang lebih besar, tapi sukses di waktu yang salah bisa menghancurkanmu pelan-pelan tanpa kamu sadari. Kadang Allah biarkan kamu jatuh agar kamu sadar bahwa kamu tak bisa bergantung pada kekuatanmu sendiri. Karena jika kamu berhasil dengan kesombongan, kamu akan menjadi raja dalam dunia yang palsu. Tapi jika kamu gagal dalam keadaan berserah, kamu akan menjadi hamba yang sejati. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin tidak akan ditimpa musibah meskipun hanya karena tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya." Pernahkah kamu merenung, mungkinkah kegagalan itu adalah perlindungan dari Allah? Mungkinkah jika kamu sukses saat itu, kamu akan lebih jauh darinya? Dan mungkinkah Allah lebih memilih keselamatan jiwamu daripada keberhasilan duniamu? 4. Allah mengatur detik-detik kesadaran spiritualmu. Ada momen dalam hidup yang sulit dijelaskan oleh logika. Momen ketika kita tiba-tiba terdiam, merasa hampa, dan tanpa sebab ingin kembali kepada Allah. Momen ketika hati yang keras mendadak retak hanya karena satu doa, satu ayat, atau bahkan satu peristiwa kecil yang tak berarti bagi orang lain. Sufi menyebut ini sebagai detik-detik terbukanya hijab, saat Tuhan menyentuh jiwa seseorang dengan cahayanya. Tapi mengapa tidak setiap orang merasakan itu di waktu yang sama? Karena kesadaran spiritual bukan hasil dari upaya semata, tapi anugerah dari Allah yang diturunkan pada waktu yang telah ditentukannya. Ada orang yang hidup bertahun-tahun dalam kelalaian, tapi satu malam saja cukup membuatnya menangis berjam-jam dalam sujud. Ada orang yang belajar agama sejak kecil, tapi tidak pernah merasa dekat dengan Tuhan, sampai satu musibah mengguncang seluruh hidupnya. Lalu hati itu terbuka, lalu dia tersadar. Itulah waktu Allah. Ia tahu kapan detik terbaik untuk menyentuh kesadaranmu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kamu menghendaki petunjuk kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam." Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah kamu mengenali saat-saat Allah sedang mengetuk jiwamu? Ataukah kamu terlalu sibuk hingga tak pernah berhenti sejenak untuk mendengar bisikan hati? Dan jika Allah telah membuka kesadaranmu, apakah kamu menjaganya atau melupakannya kembali? 5. Allah membuatmu menunggu agar kamu tidak menyembah hasil, tapi menyembah proses. Kita hidup di dunia yang cepat. Semua ingin instan, semua ingin segera jadi. Kita lupa bahwa dalam pandangan Allah, keberhasilan bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu, tapi siapa yang bertahan lebih lama dalam ketaatan. Para sufi percaya bahwa penantian adalah madrasah tertinggi dalam kehidupan rohani. Karena dalam penantian, kamu diajarkan sabar, tawakal, zikir, dan ikhlas dalam kadar yang tidak akan kamu temukan dalam keberhasilan cepat. Allah tahu, jika kamu hanya diberi hasil tanpa melalui proses, kamu akan menyembah hasil itu. Kamu akan mengukur hidupmu dari apa yang kamu punya, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Dalam waktu yang panjang, dalam doa yang berulang, dalam malam yang sepi tanpa jawaban, di sanalah kamu mengenal Allah lebih dalam daripada apapun yang bisa kamu baca di buku. Dalam proses itu, kamu tak hanya diberi, tapi dibentuk. Kamu tak hanya menginginkan sesuatu, kamu mulai memahami makna hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sampai kami mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang dan bersabar di antara kamu. Lalu tanyakan pada hatimu sendiri, apakah kamu sedang mencintai prosesnya atau hanya menunggu hasilnya? Apakah kamu masih sabar karena Allah atau sudah lelah karena dunia? Dan jika hasil itu tak kunjung datang, apakah hatimu tetap percaya bahwa proses ini adalah bentuk cinta Allah?" 6. Allah mengatur rasa rindu di waktu tertentu untuk menyentuh jiwa yang keras. Ada jenis rasa yang tidak bisa diatur manusia, rindu. Ia datang tiba-tiba, menusuk tanpa aba-aba, dan meluluhkan hati yang sebelumnya membeku. Terkadang, kita rindu pada seseorang yang sudah lama pergi. Terkadang kita rindu pada tempat, pada masa lalu, atau bahkan pada versi diri kita yang dulu lebih polos dan dekat dengan Allah. Para sufi percaya bahwa rindu adalah pesan halus dari Allah. Ia tidak hadir begitu saja. Rindu adalah getaran jiwa yang sedang dipanggil untuk pulang. Bukan pulang kepada seseorang, tapi kepada fitrah, kepada Allah. Kadang kamu rindu karena Allah tahu hatimu mulai keras. Maka Dia kirim rasa itu agar kamu kembali menangis. Kadang kamu rindu pada kenangan agar kamu sadar betapa waktu berjalan dan tidak ada yang abadi selain Dia. Allah tahu kapan jiwa ini butuh disentuh. Maka Dia sisipkan rasa rindu agar kamu tidak merasa terlalu kuat. Karena manusia yang paling rapuh pun bisa jatuh tersungkur hanya karena satu kenangan yang membuatnya ingat bahwa segala yang dicinta pasti akan hilang, kecuali cinta kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang." Maka renungkanlah dalam diam. Apakah rindu ini sedang mengarahkanku untuk kembali pada Allah? Apakah rasa ini datang agar saya berhenti mencintai dunia secara berlebihan? Dan apakah hatiku masih cukup lembut untuk menangkap isyarat lembut dari Allah? Tujuh, Allah membuatmu terlambat agar kamu tidak tersesat. Pernahkah kamu merasa iri melihat orang lain melesat jauh?
Mereka seolah lebih cepat mencapai semua yang kamu impikan, karir, pasangan, harta, ketenangan, sementara kamu masih tertatih, menunggu, bahkan merasa diam di tempat. Tapi jika kamu menengok kembali ke belakang, berapa banyak penundaan dalam hidupmu justru menyelamatkanmu. Berapa banyak keterlambatan yang membuatmu lebih berhati-hati, lebih banyak berdoa, lebih rendah hati, dan tidak buta arah. Para sufi percaya bahwa terlambat dalam takdir Allah bukan bentuk hukuman, tapi bentuk penjagaan. Karena jika kamu tiba terlalu cepat di tempat yang salah, kamu bisa tersesat. Tapi jika kamu datang lambat dengan bimbingannya, kamu akan sampai dengan selamat. Allah tahu bahwa waktu manusia sering dipenuhi nafsu dan ambisi. Maka Dia memperlambat langkahmu agar kamu sempat bertanya, apakah jalan ini benar? Dia melambatkan langkahmu agar kamu sempat bertobat, sempat memperbaiki niat, sempat membersihkan hati yang selama ini berlari hanya untuk dunia. Allah berfirman, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Coba tanyakan pada hatimu, apakah saya benar-benar terlambat atau sedang diarahkan agar tidak tersesat? Apakah keterlambatan ini bentuk azab atau bentuk kasih sayang agar saya tidak menghancurkan diri sendiri? Dan jika Allah memperlambatku, apakah saya masih percaya Dia sedang membawaku ke tujuan yang lebih tinggi? Delapan, Allah menyisipkan waktu sunyi untuk mengajakmu berdialog. Ada masa di mana kamu merasa semua orang menjauh. Tidak ada tempat bercerita, tidak ada pelukan, tidak ada teman yang memahami. Dunia terasa senyap, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari. Tapi para sufi mengajarkan bahwa waktu sunyi bukanlah waktu kehampaan. Itu adalah waktu undangan dari Allah. Ketika semua makhluk ditarik dari sisimu, itu karena Sang Pencipta sedang ingin bicara langsung denganmu. Ia ingin kamu berhenti berbicara dengan dunia dan mulai mendengarkannya dalam keheningan yang paling dalam. Waktu sunyi adalah waktu kejujuran. Saat tak ada yang menontonmu, disitulah kamu benar-benar bisa menangis, benar-benar bisa mengadu, dan benar-benar bisa mengakui kesalahanmu yang selama ini kamu tutupi dari manusia. Jangan buru-buru mengisi sunyi dengan hiburan. Jangan buru-buru mengusir sepi dengan pelarian. Duduklah, diamlah, dengarkan suara hatimu. Karena bisa jadi, itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk berdialog dengan Allah tanpa perantara. 9. Allah mengatur pertemuan dengan kitabnya di saat yang tepat. Pernahkah kamu membuka mushaf dan menemukan satu ayat yang seolah menjawab semua pertanyaanmu? Seolah Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kamu memilih halaman yang tepat. Itu karena Allah memilih hatimu pada waktu yang paling tepat untuk disentuh oleh firman-Nya. Sufi memandang Al-Quran bukan hanya sebagai kitab bacaan, tapi sebagai cermin. Di dalamnya kamu melihat siapa dirimu, arahmu, lukamu, harapanmu, dan jalan pulangmu. Tapi kamu hanya akan bisa melihat semua itu jika waktumu telah datang. Allah tahu kapan kamu sedang membutuhkan jawaban. Maka Dia tuntun jarimu, membuka halaman yang tepat. Dia buat matamu terhenti pada satu ayat. Dia lembutkan hatimu agar bisa menangis saat membacanya. Itu adalah waktu ilahi. Waktu yang hanya Allah yang tahu kapan harus datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tanyakanlah dalam hatimu, kapan terakhir kali kamu membaca Al-Quran
dan merasa itu bukan bacaan biasa, tapi pesan langsung dari Allah. Apakah kamu membacanya hanya dengan mata atau juga dengan hati? Dan jika Allah telah mengirimkan jawabannya lewat ayatnya, apakah kamu cukup peka untuk mengerti maksudnya? 10. Allah mengatur waktu agar kamu mengenal diri dan kembali kepadanya. Waktu bukan hanya detik dan menit. Waktu adalah guru. Dan Allah adalah sang pengatur waktu yang mengatur kapan kamu harus belajar tentang dirimu sendiri. Kadang kamu dipaksa diam agar kamu tahu betapa rapuhnya dirimu. Kadang kamu dipaksa gagal agar kamu sadar bahwa kamu bukan penguasa takdir. Kadang kamu dipaksa kehilangan agar kamu kembali mencari Allah. Para sufi mengajarkan bahwa setiap peristiwa hidup dari yang menyakitkan sampai yang membahagiakan adalah panggilan untuk kembali kepada fitrah. Karena siapa dirimu sebenarnya bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tapi seberapa sadar kamu bahwa kamu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu membuatmu lelah agar kamu tahu bahwa dunia tak bisa memberi kebahagiaan abadi. Waktu membuatmu jatuh agar kamu tidak tinggi hati. Waktu membuatmu menangis agar kamu tahu bahwa hatimu masih hidup. Allah tidak membiarkan waktu berlalu sia-sia. Ia atur semuanya agar kamu tidak semakin jauh darinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembah kepadaku." Maka renungkanlah, apakah saya mengenal diriku yang sebenarnya, atau hanya mengenal pencitraan yang saya bangun di mata manusia? Apakah saya sudah kembali pada Allah, atau masih sibuk berlari dari kenyataan? Dan ketika waktu terus berjalan, apakah saya makin dekat kepadanya, atau semakin lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menujunya? Sahabatku, setelah semua yang kita renungkan bersama hari ini, saya ingin kamu mengambil nafas dalam-dalam. Bukan karena kita selesai berbicara, tapi karena kamu sudah berjalan cukup jauh hari ini, menelusuri lapisan-lapisan waktu yang mungkin selama ini hanya kamu tangisi, padahal mereka semua adalah tanda cinta. Ketika kamu merasa terlambat, sebenarnya kamu sedang dijauhkan dari arah yang salah. Ketika kamu merasa ditinggal, sebenarnya Allah sedang mengosongkan ruang dalam hatimu agar kamu punya tempat untuknya. Dan ketika kamu merasa sepi, sebenarnya kamu sedang diberi ruang suci. Ruang di mana hanya Allah dan hatimu yang bisa berdialog. Waktu tidak pernah netral. Ia adalah alat Tuhan untuk mengubahmu, menggugurkan egomu, menumbuhkan akalmu, menghaluskan hatimu, dan membawa jiwamu kembali pulang dengan selamat. Maka jangan takut berjalan pelan, jangan malu terlambat, jangan merasa ditinggalkan, karena siapa yang bersabar dalam waktu akan bertemu dengan Allah pada akhirnya di waktu yang paling sempurna. Semoga waktumu menjadi jembatan pulang kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.